Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali dengan Pak Setio Andi Nugroho ya di pertemuan yang kedua, yaitu mengenai taksonomi kopi di bagian yang kedua. Baik, saya sedikit menyinggung ya, pertemuan yang kemarin kita belajar mengenai taksonomi secara utuh dulu ya, yaitu tatanan kopi. Sedikit saya mengulas kembali bahwa kopi masuk ke dalam kingdom plante ya, jadi artinya adalah tumbuhan ya, karena memang sejatinya memang kopi itu masuk dalam pengelompokan tumbuhan. Kemudian masuk dalam sub kingdom Tracheobionta atau tanaman yang berpembuluh. Jadi cirinya yaitu karena dia memiliki jaringan berpembuluh ya. Yang berikutnya dia masuk dalam super divisi Spermatophyta, yaitu adalah tumbuhan yang memiliki biji. Kemudian lebih spesifik lagi karakternya masuk dalam kelas Magnoliophyta, yaitu adalah tumbuhan yang berbunga. Kemudian masuk dalam kelas Magnoliopsida, yaitu adalah memiliki arti yang berkeping dua atau tanaman dikotil. Kemudian masuk dalam subkelas Asteridae, ordonya adalah ordo Rubiales. Kemudian familinya adalah famili Rubiaceae, yaitu adalah suku yang kopi-kopian. Genusnya adalah Coffea, kemudian spesiesnya bisa Coffea sp, bisa Coffea arabic, dan lain sebagainya, dan teman-temannya. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kaitannya kenapa famili kopi ini masuk dalam kelas Rubiales. Kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah karakter kenapa kopi masuk dalam ordo Rubiales. Ya, jadi memang kalau dia masuk dalam ordo Rubiales, ada karakter kopi yang masuk dalam karakter ordo ini. Yang pertama karena daunnya tunggal juga bisa majemuk ya. Jadi jika ada tanaman yang berdaun tunggal atau daunnya majemuk atau dua-duanya, maka masuk dalam kategori ordo Rubiales. Kemudian yang menjadi pertanyaan, daun tunggal itu seperti apa? Nah, kalau daun majemuk itu seperti apa? Contoh daun tunggal. Seperti hanya kalau kita lihat daunnya pohon mangga. Kebetulan di contoh slide saya ini ada daun mangga. Dia tunggal satu ya, maka disebut sebagai daun tunggal. Kemudian ada contoh lagi daun majemuk. Nah, jadi daun majemuk contohnya adalah putri palu. Nah, karena dia apa? Tidak, dia akan memiliki bukan satu tunggal saja, tetapi memang istilahnya bermajemuk, maka disebut sebagai daun tipe majemuk. Nah, maka karakter ini juga masuk dalam karakter ordo ini. Yang berikutnya yang menjadi kata kuncinya adalah bunganya. Ada istilah bunga banci. Nah, banci itu apa? Berarti dia istilah bunga banci dia memiliki dua alat kelamin ya. Jadi dua alat kelamin yaitu adalah benang sari dan putik. Nah, jadi ordo ini yang bunganya adalah memiliki dua alat kelamin tersebut, maka masuk dalam ordo ini. Berikutnya karakter yang berikutnya adalah actinomorph. Ya, kalau di slide bisa dijelaskan ya. Jadi pengertian bunga actinomorph itu adalah bunga yang simetri. Simetrinya bagaimana? Simetri berbentuk bintang. Nah, tetapi juga bisa karakter ini ada ya bunganya, yaitu adalah bunga yang bentuknya adalah bentuk zygomorph. Bentuk zygomorph itu apa? Jadi bentuk zygomorph itu adalah bentuk yang simetrinya layaknya cermin. Ya, jadi di gambar slide itu sudah ada ya bagaimana yang actinomorph dan bagaimana yang zygomorph. Nah, jadi kalau ada bunga yang dua-duanya memiliki karakter ini, maka masuk dalam ordo Rubiales. Baik, saya lanjutkan. Jumlah bilangan bunga kebanyakan adalah 4 sampai 5 ya. Kemudian bakal buahnya umumnya tenggelam ya. Jadi bakal buah tipe, memang kalau belajar taksonomi ya, memang tidak terlepas dari belajar mengenai morfologi, penampakan atau karakter ciri-ciri bagian tampak luarnya. Ya, salah satunya adalah bakal buahnya tenggelam. Jadi bakal buah, tipe bakal buah itu ada yang menumpang, ada yang semi, ada yang tenggelam. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi bagaimana yang dikatakan menumpang, bagaimana yang dikatakan semi, dan bagaimana yang dikatakan tenggelam ya. Jadi kalau sudah kata tenggelam berarti dia posisinya ada di mana? Di mana? Di bawah ya.
Kemudian beruang 1 sampai 5 ya. Kemudian tiap ruang berisi 1 bakal biji dan masing-masing dengan masing-masing integumen. Kemudian bijinya memiliki biji yang umumnya adalah endosperm. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi tipe bakal buah ya berdasarkan tata letaknya ya, bakal buah itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada bakal buah menumpang ya, atau dikenal dengan istilah superus. Kemudian ada bakal buah setengah tenggelam atau semi inverus. Kemudian yang ketiga ada bakal buah tenggelam atau inverus. Dari gambar kelihatan pengertian yang menumpang berarti dia bakal buahnya berada di atas bunga. Tapi kalau berada di tengah-tengah berarti dia dalam kondisi masuk kategori yang semi. Kemudian yang pada bagian yang tenggelam atau di bawah maka dia dalam kategori bakal buah yang tenggelam. Ordo ini yang tadi saya sebutkan di awal karakternya adalah masuk dalam ordo yang kebanyakan bakal buahnya adalah tenggelam. Jadi tata letaknya seperti ini. Berikutnya ordo Rubiales dibagi dalam 4 famili ya. Jadi lebih spesifik lagi karakternya ya. Famili yang pertama ada famili Caprifoliaceae ya, yaitu contohnya pada tanaman Sambucus nigra ya. Jadi Sambucus nigra ini adalah tanaman hias ya. Kemudian yang berikutnya ada famili Valerianaceae. Contohnya adalah Valeriana officinalis, yaitu adalah tanaman obat ya. Kemudian ada juga famili Dipsaceae, yaitu adalah Dipsacus sylvestris. Kemudian ada Morina longifolia. Kemudian yang keempat ini adalah famili Rubiaceae, yaitu masuk dalam familinya kopi ya. Tetapi apa hanya kopi saja? Ternyata tidak ya. Belum spesifik ya, masih masuk dalam famili kopi. Maksudnya karakternya masih ada, tidak hanya tanaman kopi saja, tetapi ada Morinda citrifolia, yaitu adalah tanaman mengkudu. Kemudian karakter yang hampir mirip lagi, ada tanaman Isora grandiflora atau tanaman bunga soka, yang mungkin di gambar sudah di bawah dijelaskan banyak kita jumpai sebagai tanaman hias. Baik, kenapa dia kopi masuk dalam famili Rubiaceae? Ya, kita lihat yang pertama alasan karakter masuk ini, dia tanamannya adalah karakternya kopi itu memang herba, bisa semak, bisa pohon, kemudian karakternya juga masih ada karakter daun tunggal ya, kemudian tersebar ya, bersilang berhadapan, kemudian ada stipulanya ya, stipula atau daun penumpu ya, kemudian yang terletak dalam ketiak, kemudian ada stipula interpetiolaris dan intrapetiolaris. Itu apa? Ya, kalau kita lihat di dalam sini ya, intrapetiol itu ya berdekatan menjadi satu dan terdapat di dalam ketiak daun ya. Jadi di gambar itu sudah saya perlihatkan dengan detail ya, mana yang intra dan mana yang inter ya. Kalau yang intra ini sudah diperlihatkan pada gambar yang ada di buku. Maksudnya saya ambil dari saya capture dari buku. Kalau yang gambar stipula ini interpetiolis atau saya contohkan kebetulan adalah pada tanaman mengkudu, ini adalah contoh yang interpetiolus ya. Baik, karakter yang berikutnya adalah bunganya adalah bunga majemuk tipe simosa ya. Kemudian berbentuk seperti bongkol, kemudian bunganya adalah bunga biseksual ya. Kemudian ada actinomorph ya, epigen, tetramer, petramer, dan korolanya. Korola itu adalah mahkotanya ya. Jadi korola berbentuk seperti tabung, kemudian ada juga yang berbentuk seperti trompet, kemudian stamennya 4-5, kemudian epipetalus. Nah, ini salah satu karakternya. Kemudian karakter yang berikutnya apa? Bakal buahnya ada inferum ya, kemudian beruang-ruang ya, kemudian 1 sampai banyak, kemudian bakal bijinya tangkai putiknya 1, buahnya bermacam-macam ya, jaring beruang, kemudian mempunyai endosperm. Ini adalah karakter yang terdapat pada famili Rubiaceae ya, famili Rubiaceae. Kemudian tadi saya sempat membahas tentang
Simosa ya. Simosa itu kan masuk dalam kategori apa? Sebenarnya bunga itu ada bunga majemuk terbatas dan bunga majemuk tak terbatas. Bunga majemuk yang tak terbatas itu atau dikenal dengan inflorescentia remosa ya. Contohnya pada bunga kembang merak ya. Kemudian kalau bunga majemuk yang terbatas, ini contohnya pada tanaman yang masuk dalam famili Rubiaceae tadi ya, bisa seperti halnya kopi ya. Kemudian bisa juga pada tanaman mengkudu dan teman-temannya ada lagi. Kemudian berikutnya ada bunga majemuk campuran atau inflorescentia mixta. Ini kebetulan contoh keberadaan saya yang waktu ada di Puslit Koka. Kopinya kebetulan adalah kopi Arabica ya. Dan ini juga ada beberapa contoh. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai kopi ya, memang yang umum di Indonesia memang ada 3 spesies ya, yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama tadi ada tanaman kopi Arabica, kemudian ada kopi Robusta, dan kopi Liberica. Biasanya kalau untuk melihat ciri-cirinya secara spesifik, melihat yang paling mudah adalah kondisi tempat tinggalnya. Biasanya kalau kondisi dataran rendah, yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat atau petani adalah memang kopinya adalah kopi Robusta. Tetapi kalau dengan ketinggian di atas 1000 ya, biasanya lebih memilih ke Arabica. Tetapi memang ada beberapa yang sedikit memang menanam Liberica ya, yaitu biasanya di daerah yang berawa. Jadi memang kalau sudah tahu posisi tempat kita berada di mana, kemudian menemukan tanaman kopi, maka kita lihat dulu dia berada di ketinggian berapa. Kalau ketinggian tinggi berarti dia masuk dalam kategori kopi Arabica. Tetapi kalau dataran rendah kebanyakan memang kopi Robusta. Jadi untuk mengidentifikasi mudahnya adalah seperti itu. Tetapi apakah cukup sampai seperti itu saja? Tentu tidak ya. Ada beberapa karakter-karakter yang mendasari mana yang disebut sebagai Arabica, mana yang disebut sebagai Robusta, dan mana yang disebut sebagai Liberica. Ya. Jadi untuk detail karakter-karakter berbagai dalam macam kopi itu nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin sampai sini dulu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.